Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ikhwati fillah azani Allahu wa iyyakum. Kembali kita lanjutkan kajian dari kitab Bulughul Maram, dari kitab Tawdihul Ahkam min Bulughil Maram yang ditulis oleh Syekh Al-Allamah Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam. Di mana pada pertemuan yang lalu pembahasan kita berkaitan dengan satu ekor lalat yang ketika dia masuk ke dalam wadah salah satu di antara kalian atau di antara kita, maka celupkanlah dia. Celupkan, kenapa? Karena di salah satu sayapnya terkandung penyakit dan sayap yang lainnya mengandung obatnya. Nah, ini banyak pelajaran yang bisa diambil. Yang pertama di antaranya adalah bahwa lalat itu sifatnya adalah suci. Ketika dia masuk ke dalam satu tempat, satu wadah, dan di situ ada makanannya yang cair atau ada minumannya, maka cukup dicelupkan saja tanpa membuang minuman tersebut dan makanan tersebut. Nah, kemudian pelajaran diambil yang lain adalah bahwa ini adalah mukjizat dari Rasulullah SAW yang menunjukkan kebenaran Rasulullah SAW. Di mana di saat itu Rasulullah SAW memerintahkan kepada umatnya, kepada sahabat di saat itu, ketika ada lalat yang masuk ke dalam makanan yang dimiliki oleh sahabat saat itu, atau ke dalam minuman, maka Rasulullah SAW tidak memerintahkan kepada mereka untuk membuangnya. Rasulullah SAW memerintahkan kepada mereka untuk mencelupkan lalat tersebut. Nah, mungkin bagi orang yang belum pernah mendengar hadis ini, aneh rasanya. Kenapa kok Islam begitu? Kok jorok ya? Padahal tidak. Karena sesungguhnya Rasulullah SAW tidak mengatakan sesuatu kecuali adalah wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi perintahkan celupkan. Kenapa? Karena di salah satu sayap tersebut mengandung penawarnya. Kalau lalat membawa penyakit. Nah, para orang-orang orientalis dan sebagainya, mereka membantah hadis ini dan mengatakan bahwa hadis ini tidak betul. Karena itulah menunjukkan bahwa Islam tidak betul. Ternyata Allah Subhanahu wa taala menunjukkan melalui lisan-lisan mereka, melalui ilmuwan-ilmuwan mereka, ternyata apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW itu benar. Di mana di antara salah satu sayapnya yang mana kita tidak tahu. Yang penting Rasulullah SAW mengatakan salah satu sayapnya mengandung apa? Mengandung penawar. Dan banyak sekali pembahasan-pembahasannya yang berkaitan dengan ini yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Kemudian, ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, kita lanjutkan pada hadis yang ke-13. Wan Abi Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ma quti'a minal bahimati wa hiya hayyatun fa huwa mayyitun. Akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa hasanahu wa lafdzulahu. Dari Abi Waqid Al-Laitsi, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Maquti aminal bahimah, apa yang terputus, apa yang diputus dari seekor hewan, wahya hayyatun, hewan itu dalam keadaan hidup, fahuwa mayyitun, maka sesuatu yang terputus itu adalah mayit. Artinya apa? Najis dan tidak boleh dimakan dan menjadi barang yang najis. Dan ini akan dijelaskan oleh penulis kitab, yaitu Syekh Al-Bassam, tentang makna apa yang terputus itu dan juga hukumnya bagaimana yang terputus tersebut dan hewan apa sih yang dikatakan dia itu mayitun, dikatakan sebagai mayit atau bangkai ya. Dikatakan bangkai yang seperti apa? Hadis ini diriwayatkan dari 4 jalan. Syekh Al-Bassam menjelaskan tentang kualitas atau derajat hadisnya. Hadis ini secara kualitas adalah hasan. Dan hadis ini diriwayatkan dari 4 jalan sahabat.
Pertama dari Abi Sa'id, dari Abi Waqid, Al-Laitsi, dari Ibnu Umar, dan dari Tamim Ad-Dari. Jadi ada 4 sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Hadis yang diriwayatkan oleh Abi Waqid adalah hadis ini. Dan diriwayatkan juga selain daripada Abu Dawud dan Tirmidzi juga diriwayatkan oleh Ahmad dan Hakim, dan beliau mensahihkan hadis ini. Adapun Tirmidzi mengatakan bahwa hadis ini adalah hadisnya hasan dan lafadznya atau redaksinya adalah redaksi yang dibawakan oleh At-Tirmidzi. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang ketika ada hewan yang diputus salah satu anggota tubuhnya, maka anggota tersebut yang putus ini menjadi bangkai. Dia tidak disamakan hukumnya dengan yang hidup tadi. Ketika dia masih hidup, misalnya 1 ekor kambing diputus telinganya. Seekor kambing ini masih hidup. Ya. Bagaimana hukum telinga yang diputus ini? Hukumnya adalah dia bangkai. Kata Rasulullah SAW. Meskipun kambing ini masih hidup, meskipun kambing ini halal, kalau disembelih dia menjadi daging yang boleh dimakan. Nah, yang terputus ini menjadi bangkai. Atau seekor kerbau misalnya, ya, kakinya diputus, maka yang diputus ini itu menjadi bangkai dan dia menjadi haram untuk dimakan. Nanti ada pengecualian-pengecualian yang dijelaskan oleh Syekh Al-Bassam. Nah, pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini adalah bahwa pertama, sesuatu yang dipisahkan dari binatang dalam keadaan hidup, binatang ini dalam keadaan hidup, kemudian diputus, dipisahkan, fahiya kamayyitiha taharatan wa najasatan hillan wa hurmatan. Maka dia seperti bangkainya, baik dari sisi kesuciannya, najisnya, kehalalannya, atau keharamannya. Fa in quti'a min bahimatil an'am wa nahwiha ma baqa'i hayatiha fa huwa najisun haramul akli. Nah, jadi kita lihat ketika hewan itu adalah hewan yang halal dimakan, kemudian diputus anggota tubuhnya, maka dia itu sama dengan bangkainya. Bangkai ketika dia tidak meninggal dalam keadaan disembelih, baik dari sisi kesuciannya, kenajisannya, kehalalan dan keharamannya. Kemudian beliau menjelaskan apabila diputus dari salah satu ekor binatang ternak ataupun yang lainnya dalam keadaan dia hidup, maka dia itu najis dan haram dimakan. Adapun kita lihat kalau yang terputus itu adalah ikan, ya, ikan jenis daripada ikan apa saja, ikan lele, ikan hiu, ikan paus, misalnya, dagingnya terputus separuh dan dia masih hidup. Nah, ikan itu, bangkainya ikan itu halal, maka yang terputus dari ikan itu juga tetap kondisinya halal dan dia tidak najis. Ya, misalnya ketika ada ikan paus kemudian dagingnya itu diputus misalnya, dan dia masih dalam hidup. Nah, daging yang diambil itu, walaupun itu ya kasihan lah ya dalam kondisi yang seperti itu, tapi ketika ikan itu diambil sebagiannya dan dia masih hidup, maka potongan daripada daging itu masih dalam keadaan suci dan halal dimakan. Fahuwa tahirun mubahun. Maka yang terputus, yang terpisah daripada hewan tersebut, daripada ikan tersebut adalah tahir mubah, suci dan boleh dimakan. Kemudian kedua, qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa hadza muttafaqun alaihi bainal ulama. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, hukum ini yaitu sesuatu yang terpisah, sesuatu yang diputus dari hewan, binatang ternak, maka itu
disepakati oleh para ulama semuanya. Semua ulama sepakat bahwa hukumnya adalah haram dan menjadi najis. Kecuali tadi, ya kecuali adalah ikan. Kemudian ketiga, apa yang dikecualikan daripada hukum ini? Ya selain daripada ikan tadi ya, binatang-binatang ternak itu, misalnya onta dan sebagainya, dan kijang atau seperti apa yang di Istana Bogor itu namanya itu, hewan yang Istana Bogor, rusa, ya, rusa tadi katanya rusa. Jadi rusa, termasuk rusa itu nanti akan kita bahas ya. Yang dikecualikan itu apa? Dikecualikan adalah fa'ratul misk. Fa'ratul misk yaitu kantong misek, kantong misk, kantong minyak wangi, ya, di mana misk ini adalah minyak wangi yang terbaik. Dari mana? Terdapat di kantongnya rusa, ya. Nah, fa'ratul misk itu diambil dan dipisahkan dari kantongnya rusa. Di mana saya pun tidak tahu persis seperti apa, tapi penjelasan daripada ustadz saya adalah si rusa ini akan lari dengan kencang, dikejar dia lari kencang, di situ dia akan mengeluarkan minyak wanginya tersebut, misk tersebut, di mana di kantongnya. Nah, ketika didapatkan rusa ini dan diambil dari rusa ini sebuah minyak wangi dari kantongnya, maka dan si rusa ini dalam keadaan hidup, fahiya tahiratun bisunnati wal ijma. Maka yang diambil dari kantong rusa ini dan itu isinya adalah misk, isinya adalah minyak wangi, itu adalah suci dan itu disepakati dengan sunnah dan sepakat para ulama bahwa itu tidak apa-apa, bahwa yang diambil dari kantong rusa ini itu tidaklah najis. Kenapa? Karena yang dipisahkan dari kantong rusa ini seperti bait, ya, seperti telur atau seperti anak atau seperti rambut dan sebagainya, bulu, ya. Jadi dia sesungguhnya bukan bagian daripada daging, bukan bagian daripada daging rusa, tetapi dia bagian yang terpisah, ya, daripada rusa. Maka kedudukan dari kantong yang berisi minyak wangi ini itu adalah seperti telur atau anak yang keluar dari rusa atau bulu rambut yang ada di rusa. Kemudian yang kedua yang dikecualikan daripada hewan ini adalah at-toridah, yaitu binatang buruan yang lari kencang dan tidak mungkin dipegang dan disembelih, ya. Tapi dilakukan pengejaran, kemudian ditembak atau diapa dan hingga dia meninggal, atau ketika dibabat menggunakan dengan parang atau apa, dengan dibabat kemudian dia mati, maka yang terpisah ini tetap dalam kondisi halal atau dalam kondisi suci, ya. Nah, ini yang dikecualikan. Begitu pula dengan dengan seekor onta yang lari, ya, yang lari dan dikejar-kejar kemudian dibabat dan karena dibabat itu kemudian dia meninggal, maka itu adalah bagian yang dipisahkan atau bagian yang dikecualikan daripada hewan yang tadi yang dikatakan bahwa ma quti'a minal bahimah wa hiya hayyatun fa huwa mayyitun, bahwa sesuatu yang terpisah, sesuatu yang diputus dari hewan dalam kondisi hidup, fa huwa mayyitun, maka dia adalah mayyit atau bangkai. Nah, ini ikhwani fillah azanallahu wa yakum, yang berkaitan dengan hukum daripada daging yang terpisah dari hewan yang masih hidup. Hukumnya apa? Hukumnya adalah hewan tersebut adalah najis, yang terpisah itu adalah najis dan dimakan, hukumnya adalah haram. Nah, ini pembahasan yang berkaitan dengan hewan-hewan atau barang-barang yang najis, di mana kemarin pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang 2 bangkai yang halal dan 2 darah yang halal.
Bangkai yang halal, ya, seperti sudah kita jelaskan, yaitu serangga, itu adalah bangkainya halal dan dia tidak najis. Kemudian al-hut, yaitu ikan hiu, itu juga, atau ikan paus, itu bangkainya adalah halal dan sebagainya. Kemudian juga ada dua darah yang halal dan sudah dijelaskan pada pertemuan yang lalu. Kemudian juga kemarin kita bahas tentang lalat, ya, di mana lalat itu ketika dia hidup atau mati masuk ke dalam makan atau minuman, dia masih dalam keadaan suci dan bukan barang yang najis. Adapun yang diputus dari salah seekor hewan, baik kakinya, telinganya atau apapun, ya, diputus dari hewan yang walaupun dia itu halal, ketika diputus, ya, ketika dia pisahkan dari badannya, maka hukumnya adalah barang tersebut adalah barang yang najis. Kemudian kita masuk pada bab selanjutnya, di mana kita masuk pada bab tentang al-aniyah, yaitu alat-alat dan perabot, ya, yang digunakan untuk mandi, untuk makan dan sebagainya. Aniyah adalah jamak dari ina. Jamak daripada ina. Bentuk tunggalnya ada ina. Aniyah adalah al-awiyah, lughatan wa urfan. Aniyah adalah tempat, ya, wadah. Dalam bahasanya kita adalah kurang lebih wadah, piring, gelas, panci dan sebagainya, itu disebut dengan al-aniyah atau wadah. Nah, kenapa sih kemarin kita menjelaskan tentang sesuatu yang najis, kemudian pada bab ini kenapa dibawakan bab tentang al-aniyah? Kenapa? Karena bahwa sesuatu barang yang suci, air suci, itu mesti harus dibawa, kan? Harus dibawa, harus ditempatin, ya. Maka perlu penjelasan tempat ini, ya. Apakah tempat ini boleh digunakan untuk membawa barang yang suci atau tidak? Kalau ternyata barang ini tidak boleh, maka tidak boleh dipergunakan untuk menggunakannya. Pada dasarnya penggunaan wadah-wadah ini, penggunaan bejana-bejana ini, penggunaan alat-alat ini adalah mubah. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, "Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a." Dan dialah Allah yang telah menciptakan untuk kalian semua yang ada di bumi. Semua yang ada di bumi itu diciptakan untuk manusia. Maka bagaimana hukumnya minum menggunakan Tupperware misalnya, ya. Hukumnya apa? Boleh, pada dasarnya boleh, kecuali ada yang dalil yang mengharamkan itu. Bagaimana dalilnya apa, atau bagaimana hukumnya minum menggunakan batok kelapa? Hukumnya apa? Hukumnya boleh. Kenapa? Karena pada dasarnya semua itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk manusia. Boleh apa saja. Ya, gelas, baik gelas yang dari keramik, gelas dari kaca, gelas dari apa, ya. Apapun mau menggunakan untuk makan, untuk minum, untuk wudhu dan sebagainya, itu dibolehkan, kecuali ada dalil yang mengatakan bahwa itu tidak dibolehkan. Fahada aslun kabir yufidu anna ma fi hadhil hayati minal adat wal muamalat was sana'i wal mukhtara'at wa ma yajri isti'maluhu minal malabis wal fursh wal awani wa ghairi dzalika al aslu fiha al ibaha al mutlaqah. Ini adalah dasar besar, ya, landasan besar, kata Syekh Al-Bassam, yang menunjukkan bahwa semua yang ada dalam kehidupan ini, kebiasaan, muamalah, produksi-produksi, penemuan-penemuan, dan semua yang berkaitan dengannya, baik pakaian, kemudian kasur, wadah dan sebagainya, pada dasarnya itu mubah, itu boleh secara mutlak. Wa man harrama syai'an ma lam yuharrimhu Allah fa huwa mubtadi'. Barang siapa mengharamkan sesuatu yang Allah tidak pernah mengharamkannya, maka dialah orang yang mubtadi', yang telah membuat-buat hukum dalam al-Islam. Fauna al-awani la yuhramu minha illa ma harramahu Allah wa rasuluh.
di sana ada wadah yang tidak diharamkan kecuali telah diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Apa saja yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya? Yaitu az-zahab wal fiddah, yaitu emas dan perak. Dan insya Allah ini akan dijelaskan hadisnya oleh penulis. Apa hadisnya? Hadis yang ke-14. An Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhuma. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, la tashrabu fi aniyati adh-dhahabi wal fiddati wa la ta'kulu fi sihafihima fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Muttafaqun alaih. Dari Hudzaifah ibn Yaman, semoga Allah meridhai keduanya, ia berkata, bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, janganlah kalian minum dari wadah-wadah, dari bejana-bejana, dari piring-piring dan gelas-gelas yang terbuat dari emas dan perak. Dan janganlah kalian makan dari piring-piringnya. Ya, tadi dari wadah-wadahnya, gelas-gelasnya, bejana-bejana yang terbuat, janganlah kalian minum dari bahan yang terbuat dari emas dan perak, dan juga janganlah kalian makan dari piring-piring yang terbuat dari emas dan perak. Fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Kenapa? Karena sesungguhnya gelas, piring yang terbuat dari emas dan perak itu untuk mereka, yaitu orang-orang kafir di dunia, tetapi mereka tidak akan bisa menggunakannya di akhirat kelak. Nah, hadirin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini ada penjelasan dari Rasulullah SAW larangan minum dan makan dari wadah yang terbuat dari emas dan perak. Kenapa? Karena itu adalah bahan-bahan yang dipergunakan, yang dapat dimanfaatkan oleh orang kafir. Fa innaha lahum fid dunya. Ini sesungguhnya itu untuk mereka di dunia dan untuk kalian di akhirat. Ini bukan alasan pengharaman Rasulullah SAW. Kenapa? Karena itu digunakan oleh mereka di dunia, tetapi akan dipergunakan oleh mereka di akhirat. Ini adalah hukuman yang Allah berikan kepada orang-orang kafir, ya, bahwa mereka bisa memanfaatkan itu hanya di dunia saja. Mereka makan, minum, menggunakan barang-barang tersebut di dunia saja, dan mereka tidak akan bisa menggunakan di akhirat kelak. Dan bukan berarti bahwa orang kafir itu boleh menggunakan emas dan perak untuk makan dan minum, ya. Kenapa? Karena berdasarkan ini bahwa ini untuk mereka di dunia, bukan. Ini adalah kabar berita dari Rasulullah SAW bahwa mereka akan dihukum kelak tidak akan menggunakan emas dan perak dalam makan dan minum. Jadi hukum untuk mereka sama, ya. Untuk orang-orang kafir itu sama hukumnya. Mereka tetap sesungguhnya mereka akan dihukum oleh Allah ketika mereka meninggalkan sholat. Mereka akan dihukum oleh Allah ketika mereka tidak membayar zakat. Mereka dihukum oleh Allah ketika mereka mampu untuk haji tidak melaksanakan haji, walaupun ketika mereka melakukan itu semuanya tidak sah. Kenapa? Karena mereka masih dalam keadaan kafir. Tetapi Allah akan menghukum mereka atas perbuatan-perbuatan yang seharusnya dilakukan oleh muslim di dunia, tetapi tidak mereka lakukan di dunia ini, dan di akhirat kelak mereka akan dihukum. Nah ini jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hukum daripada orang yang menggunakan emas dan perak di dunia untuk makan dan minum. Begitu pula hukumnya juga tidak boleh digunakan untuk berwudu, ya, menggunakan wadah yang terbuat dari emas dan perak. Apa pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini? Pertama adalah an-nahyu 'anil akli wasyurbi fi aniyati dhahabi wal fiddati wa sihafihima. Larangan untuk makan dan minum dari wadah yang terbuat dari emas dan perak, dan juga dari piring-piring yang terbuat dari emas dan perak. Kemudian yang kedua, an-nahyu yaqtadi at-tahrima
wal mana'. Bahwa larangan itu mengandung hukum keharaman dan tidak pembolehan, ya. Artinya ketika ada larangan, la ta'kulu, jangan kalian minum, makanlah. Jangan kalian makan, la tashrabu, jangan kalian minum. Artinya itu larangan. Kalau larangan pada dasarnya adalah haram, kecuali ada yang membawa kepada makna yang lainnya. Kemudian ketiga, annal hukma amun fi haqqir rijal wan nisa. Bahwa hukum menggunakan emas dan perak untuk makan dan minum itu umum, bukan hanya untuk laki-laki tapi juga untuk perempuan. Kemudian yang keempat, an-nahyu an isti'malihima fil akli wa syurbi ya'ummu isti'malahuma li ayyi manfaatin illa ma udina fihi mimma sayati bayanu insyaallah taala. Larangan menggunakan emas dan perak untuk makan dan minum juga berlaku penggunaannya untuk manfaat apa saja. Nah, termasuk tadi untuk wudu dan sebagainya. Apa saja? Ya, untuk menghidangkan makanan, ya, untuk para tamu dan sebagainya. Itu juga termasuk yang dilarang, bukan hanya makan dan minumnya saja. Illa ma'udhina fi, kecuali yang diizinkan, yang insyaallah akan dibahas kemudian. Kelima, idza kana isti'maluhuma haraman wa hiya madannatul haja wal ibtidal fattikhaduhuma awaniya zinatan wa tuhafan mislahu fit tahrimi aula. Apabila menggunakan emas dan perak, ya, itu haram, padahal adanya kemungkinan kebutuhan dan keharusan untuk menggunakan itu. Ada kemungkinan itu. Kenapa? Butuh untuk makan. Menggunakan ini ada emas dan perak. Ada kemungkinan kebutuhan itu, ya. Maka menjadikan emas dan perak itu menjadi piring-piring dan sebagainya, ya, untuk zina, untuk perhiasan, maka itu lebih diharamkan lagi, kata Syekh Al-Bassam, ya. Jadi wallahu a'lam, ya, mungkin yang beliau maksud adalah menggunakan emas dan perak untuk perhiasan, perhiasan piring hanya untuk perhiasan saja, ini untuk perhiasan saja, itu dilarang, kata beliau. Kemudian yang keenam adalah laisa fil hadis ibahatu isti'mali awani dhahabi wal fidda lil kuffari fid dunya. Dalam hadis ini bukan menjelaskan tentang dibolehkannya menggunakan wadah-wadah yang terbuat dari emas dan perak untuk kufar di dunia, bukan. Bukan hadis ini menjelaskan bahwa itu boleh untuk mereka, bukan. Wa innamal maqsudu bayanu halihim wa ma hum alaihi. Tetapi yang dimaksud dalam hadis ini adalah menjelaskan tentang keadaan mereka. Keadaan mereka apa? Mereka suka makan dan minum di dunia, ya. Wa ma hum alaihi, dan apa yang akan mereka dapatkan nanti di akhirat, yaitu apa? Mereka tidak akan bisa menggunakan emas dan perak untuk makan dan minum di akhirat kelak. Wa illa fa innahum mukhatabun wa mu'adzabun ala usuli syariah wa furu'iha wa ala awamiriha wa nawahiha. Kenapa? Karena sesungguhnya mereka itu termasuk orang yang masuk dalam perintah, perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa taala, dan mereka akan diazab atas usul syariah, atas landasan-landasan hukum di Islam, wa furu'iha, dan juga cabang-cabang daripada syariah ini. Mereka diperintahkan untuk syahadat, mereka diperintahkan untuk sholat, mereka diperintahkan untuk puasa dan sebagainya. Pada dasarnya itu mereka diperintahkan itu, ya. Tetapi ketika mereka kafir, maka apa yang mereka perbuat pun tidak akan sah, tapi mereka akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala atas apa yang mereka lakukan, yaitu tidak apa yang mereka telah tinggalkan daripada hukum-hukum syariah ini. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma salakakum fi saqar?" Qalu lam nakum minal musallin. Apa yang menyebabkan engkau masuk ke dalam neraka Sakor? Kata mereka, kami dulu bukan orang-orang yang mengerjakan sholat. Siapa yang dibawa ke Sakor ini? Itu orang kafir. Nah, mereka dihukum atas perbuatan mereka, yaitu meninggalkan
salat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin. Ammal muslimun al-muttaqun Allah taala fi sinabiha fa innahum yatamatta'una bi isti'maliha fil akhirah. Jadi mereka orang-orang kafir itu tidak akan mendapatkan kenikmatan menggunakan wadah dari emas dan perak, ya, baik untuk piring maupun untuk gelas. Adapun orang-orang muslim yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menjauhi larangan-larangannya, fa innahum yatamatta'una biisti'maliha fil akhirah. Maka sesungguhnya mereka nanti akan menikmati penggunaan alat-alat tersebut di akhirat kelak. Jazaan lahum ala tarkiha fid dunya ibtigha asawabillah. Ini pahala balasan untuk mereka karena mereka telah meninggalkan hal-hal ini di dunia karena mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketujuh, an-nahyu wa tahrimu an istimali awani dhahabi wal fiddati wa ittikhadhiha amun. Bahwa larangan dan pengharaman penggunaan alat-alat ini, penggunaan bahan-bahan ini, ya, penggunaan yang terbuat dari emas dan perak ini, itu adalah umum. Larangannya itu umum. Emas secara umum, perak secara umum. Baik sawa'un kanat dhahaban khalisan aw fiddatan khalisatan aw mumawwahan aw mudabbaban bihima aw ghairu dzalika min anwa'i tajmil wa tahliyah fannahyu wa tahrimu aman. Baik emas dan perak itu murni, ya, baik emasnya murni atau peraknya murni atau emasnya itu campuran atau sepuhan dari emas, itu hukumnya sama. Hukumnya sama, yaitu semuanya haram. Ya. Baik emasnya itu murni atau emasnya campuran atau disepuh oleh emas, baik peraknya itu murni, peraknya campuran atau peraknya adalah sepuhan, itu hukumnya sama, yaitu masuk daripada larangan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ke-8, fa innaha lahum fid dunya. Sesungguhnya itu untuk mereka di dunia. Artinya apa? Annahu man ista'malaha faqad syabahahum fi istihlalihim iyyaha. Artinya bahwa barang siapa yang menggunakannya, maka dia telah menyerupai mereka, yang menyerupai orang-orang kafir dalam menghalalkan hal-hal tersebut untuk mereka. Wa man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai orang kafir, maka dia bagian daripada mereka. Wa adhamu ma yakunu tashabbuh fil i'tiqadi wa tahlili wa tahrim. Dan sesuatu yang paling besar dalam tasyabbuh adalah dalam masalah keyakinan, dalam masalah penghalalan, dalam masalah pengharaman. Kemudian ke-9, al-aslu fil amri bi mukhalafatil musyrikina wal wujub. Pada dasarnya menyelisihi orang-orang kafir atau perintah menyelisihi orang-orang musyrikin adalah wajib. Malam yadulla dalilun ala jawazi tarkil mukhalafah. Selagi tidak ada dalil yang menunjukkan dibolehkannya meninggalkan penyelisihan terhadap mereka. Misalnya, yang ada dalam Bukhari dan Muslim dari hadis Ibnu Umar bahwa Nabi SAW bersabda, khaliful musyrikina waffiru al-liha. Selisihilah orang-orang musyrikin dan biarkan jenggot. La na'lam wujuda dalilin sarifin an wujubi i'fa'il lihyah. Fayabqa al-i'fa'u wajiban. Dan kita tidak tahu, kata Syekh Al-Bassam, tidak ada dalil yang memalingkan dari hukum kewajiban membiarkan atau memelihara jenggot. Fayabqal i'fa wajiban, maka membiarkan jenggot itu dalam kondisi apa adanya adalah wajib. Wa halquha muharramun, dan mencukurnya adalah haram, li'anna fihi tasyabbuhan bil musyrikin. Kenapa? Karena di situ ada bagian daripada menyerupai orang-orang musyrikin. Amma na'us tsani faqad rawa
Abu Dawud isnadin sahihin. Adapun jenis yang kedua yaitu yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang sahih dari hadis Shaddad ibn Aus, ia berkata, bersabda Rasulullah SAW, khalifu al-yahud fa innahum la yusalluna fi ni'alihim wala khifafihim. Selisihilah orang-orang Yahudi karena sesungguhnya mereka tidak sholat menggunakan sandal-sandal mereka wala khifafihim, dan tidak sholat menggunakan sepatu-sepatu mereka. Faqad jaa fi sunani Abi Dawud wa Ibnu Majah dari hadis Amr ibn Shu'aib an Abi an jaddihi qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli hafiyan wa mutanailan. Bahwa Rasulullah SAW, bahwa Amr bin Shu'aib dari ayahnya, dari kakeknya, ia berkata, saya melihat Rasulullah SAW sholat tidak menggunakan sandal dan bersandal. Nah, di sini ada larangan dari Rasulullah SAW untuk menyelisih orang-orang Yahud. Apa selisih orang Yahud kata Rasulullah SAW? Di mana mereka tidak sholat menggunakan sandal-sandal mereka dan sholat tidak menggunakan sepatu-sepatu mereka. Ya. Nah, bagaimana hukumnya? Sholat tidak menggunakan sandal-sandal mereka dan tidak menggunakan sholat tidak menggunakan sandal, tidak menggunakan sepatu. Apa hukumnya? Kalau yang tadi perintah Rasulullah SAW untuk menyelisih orang-orang musyrikin dengan membiarkan jenggot-jenggot adalah perintah yang terus ada. Kenapa? Karena tidak ada dalil, tidak ada penjelasan yang lain yang mengatakan bahwa itu dibolehkan untuk mencukur jenggot. Nah, tetapi di sini perintah Rasulullah SAW untuk menyelisih orang-orang Yahudi. Kenapa diselisih? Karena mereka tidak sholat menggunakan sandal-sandal mereka, ya. Di mana mereka sholatnya tidak menggunakan sandal, ya. Maka sholat menggunakan sandal. Tetapi bagaimana hukumnya ketika sholat tidak menggunakan sandal? Atau ketika sholat menggunakan sandal? Hukumnya boleh. Kenapa boleh? Karena ada dalil yang lain yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW itu sholat tidak menggunakan sandal, juga sholat menggunakan sandal. Ya. Jadi pada dasarnya menyelisih orang Yahudi, menyelisih orang Nasrani, menyelisih orang musyrikin, menyelisih orang kufar itu haram dan wajib. Ya, kecuali ada dalil yang memalingkan atau yang membelokkan dari hukum asalnya. Nah ini jamaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, hadis yang pertama yang berkaitan dengan al-aniyah, di mana Rasulullah SAW melarang, ya, minum, makan, wudhu dan sebagainya menggunakan alat-alat bejana, piring, gelas, memasak menggunakan emas dan perak, itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Dan inilah kaitannya dengan hadis yang sebelumnya, di mana ketika air itu suci, kemudian dia ingin bersuci, tapi wadahnya menggunakan emas dan perak, itu meskipun wudhunya sah, tetapi perbuatannya adalah haram, diharamkan oleh Rasulullah SAW. Ini saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, dan kalau ada salah mohon dimaafkan karena itu datang dari syaitan, ketika ada kebenaran itu datang dari Allah dan Rasulnya. Wallahu a'lamu bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.